Hukum nikah siri menurut pandangan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Anda dan kita semua dalam kondisi baik, sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki melimpah, putra-putri solih-solihah, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke sahabat, seperti biasa dalam channel ini kita masih membahas masalah-masalah hukum-hukum dalam rumah tangga atau populernya fikih nikah. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah pertanyaan dari seorang jamaah yang menanyakan bagaimana hukumnya nikah siri. Oke sahabat, berbicara tentang nikah siri ya, ini di dalam kebiasaan khususnya masyarakat di Indonesia, itu istilah nikah ada dua. Ada nikah resmi, yaitu nikah yang tercatat oleh pengadilan agama, dan juga ada nikah siri yang nikah dilakukan oleh orang tua ataupun oleh tokoh agama, biasanya mewakili menuntun sebagai orang tua. Terus bagaimana hukumnya? Tentu nikah siri dan nikah resmi menurut agama sama-sama sah dan tak sedikit pun mengurangi tanggung jawab, baik itu tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, ataupun tanggung jawab seorang perempuan sebagai seorang istri. Baik itu tanggung jawab sebagai seorang bapak bagi anak-anaknya nanti, maupun tanggung jawab bagi seorang ibu bagi putri-putri putra-putrinya nanti. Terus yang jadi masalah cuma sebenarnya masalah pencatatan, masalah dokumen dan seterusnya. Karena nikah siri biasanya terganjal ketika untuk membuat akte dan seterusnya. Karena di zaman sekarang ini butuh surat menyurat. Tapi perlu diperhatikan juga ketika orang melakukan nikah siri itu harus hati-hati. Karena ya saya harapkan juga harus dipantau atau dibimbing oleh tokoh agama yang memang benar-benar tahu hukum agama. Karena sering terjadi nikah siri ini sebagai untuk melegalkan perzinaan. Sehingga yang menikahkan itu sering bukan walinya, cuma tokoh agama atau orang yang ditokohkan sebenarnya bukan tokoh agama. Yang dianggap tahu agama padahal kadang-kadang ngawur, itu akhirnya dia menikahkan. Padahal tidak ada hak bagi dia menikahkan perempuan yang bukan putrinya. Karena ketika masih memiliki wali, yang punya hak untuk menikahkan putrinya adalah walinya. Boleh tokoh agama, boleh siapapun, dengan syarat dia laki-laki dan juga hanya sebagai wakil. Wakil itu juga harus mendapatkan mandat daripada yang diwakilinya. Ini hati-hati juga. Terus yang berikutnya, kalau bisa ketika nikah siri harus ada surat pencatatan atau perjanjiannya, atau surat pernyataannya, yaitu yang ada tanda tangan di atas materai, baik itu dari kedua pengantin, dari walinya, dan juga dari kedua orang saksinya. Karena apa? Karena itu bisa bermanfaat membantu kita ke depan, karena bisa diisbatkan, ditetapkan untuk membuat surat nikah, sehingga bisa untuk mengurus akte dan seterusnya nantinya. Tapi cuma prosesnya tidak ke KUA, melainkan ke pengadilan agama dengan membawa surat tersebut nanti disidang sehingga bisa mengeluarkan surat nikah. Dan sebagai minimal lah untuk solusi perlindungan bagi kedua pengantin, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Seumpama ditinggal pergi dan seterusnya, nanti ada bisa untuk menggugat cerai dan seterusnya. Oke sahabat, jadi intinya nikah resmi ataupun nikah siri dalam istilah kita menurut pandangan agama sama-sama sah, diperbolehkan, tak sedikit pun mengurangi rasa tanggung jawab. Cuma kadang-kadang ada keribetan di masalah dokumen. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan dapat saya jawab. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita. Banyak salah, mohon maaf. Akhirul kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.